Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari materi ilustrasi sederhana sebelumnya. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi ilustrasi sederhana untuk bagian keduanya ya. Jadi, kita langsung saja. Nah, untuk objeknya ini, dekatkan di dekat artboard ya, dekatkan di dekat artboard. Kemudian si artboardnya ini kita tutup dengan rectangle. Tutup dengan rectangle seperti ini. Setelah itu, atur si rectangle ini warnanya menjadi gradien. Nah, caranya diklik di gradien, kemudian klik bagian sini, atur, klik point colornya, pilih HSB. Terus saya rekomendasikan warna biru muda ya, warna biru muda. Selanjutnya pilih point color yang ini, ya, gradient slider, ya. Ganti HSB di sini, kemudian pilih warna birunya agak tua begitu ya. Nah, ini kan gradiennya menyamping ya, horizontal. Kita ubah jadi 90 derajat, di sini jadi vertikal. Nah, begitu. Bagian terangnya di bawah dan bagian gelapnya di atas. Gradien ini saya close. Sebentar saya matikan dulu ininya. Baik. Nah, ini kalau si objeknya ini, si anaknya ini ditaruh kayak gini ya, dia berada di belakang. Itu karena di bagian sini si gambar anaknya ini di bawah ya. Saya akan turunkan gambar rektangelnya ke bawah. Jadi ini gambar anaknya ada di depan. Ini perkecil, jangan lupa tahan shift biar nggak gaping. Baik, saya akan buat groundnya, tanah gitu ya. Perhatikan saya akan menggunakan ellipse di sini, klik kanan, ellipse. Buat saja seperti itu. Oke, bagus. Kita atur warnanya jadi hijau muda dan hijau tua. Balik lagi ke gradient panel, pilih sini, ganti warna hijau muda, dan ini warna hijau tua. Oke, bagus. Saya akan sedikit biru deh, kayak gini. Nah, ini. Nah, oke, seperti ini. Bagus. Tutup gradientnya. Ya, balik lagi ke selection tool. Nah, gambar si anaknya ini kita naikkan ke atas. Mantap. Oke, baik. Saya akan buat semacam text box di sini ya, text box. Saya akan gunakan rectangle seperti itu. Kita ganti warna putih. Nah, kalau teman-teman langsung klik warna putih di sini, nah dia nggak mau putih polos ya. Caranya klik di bagian kotak besar ini, diklik sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, baru klik di sini. Nanti akan dia akan menjadi putih sempurna, putih total ya. Oke. Untuk poin radiusnya ini tarik ke dalam sampai membentuk sudut tumpul bulat melingkar begitu ya. Oke. Selalu balik lagi ke selection tool. Ini kita taruh di sini, taruh di situ. Saya akan taruh text box-nya ini di belakang objek. Kita naik. Pakai shortcut aja ya. Shortcut-nya ada. Shortcut-nya ini. Nah, ini shortcut. Baik. Bagus. Ini saya coba perpendekkan dulu ya. Ya, begitu. Oke, mantap. Kita akan desain player back to school. Oke, bagus. Pergi ke text tool, klik sekali. Nah, ini kan kecil ya, kecil. Teman-teman boleh ambil di sini font size, atau cara saya menggunakan selection tool, tahan shift, perbesar ini. Nah, gitu ya. Baru kita edit ini, klik saja 2 kali. Nah, dia akan muncul di situ. Ctrl A, back to, begitu ya. Kalau untuk keluar dari text editornya, tekan tombol escape ESC di keyboard. Nah, maka dia akan keluar. Kalau teman-teman punya font Montserrat, silakan pakai Montserrat. Kalau nggak punya nggak apa-apa, pakai Arial saja. Saya akan menggunakan Montserrat bold, begitu ya. Montserrat bold, bagus. Terus ini saya akan duplikat. Kenapa duplikat? Kalau kita buat teks lagi kayak gitu, dia kecil kayak gitu ya. Maka lebih baik kita duplikat yang sudah ada aja. Kita duplikat. Nah, kelebihannya kalau kita duplikat teks yang sudah ada, untuk fontnya juga ikut ya, ikut. Jadi kalau kita buat Montserrat ya akan ikut Montserrat dulu. Klik 2 kali, Ctrl A, nah, ganti jadi school. Nah, gitu.
back to school. Saya akan ubah syaratnya jadi extra bold deh. Oke. Untuk back to-nya ini saya akan ubah jadi warna putih dan school-nya akan saya ubah jadi warna kuning, pudar begitu ya. Ini silakan teman-teman mau di grup boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Taruh di sini, back to school. Baik. Nah, sekarang saya akan isi text box-nya ini. Pakai text tool aja, klik seperti itu. Saya sudah copy teksnya, saya tinggal paste aja. Nah, untuk teman-teman silakan ketik aja manual, nggak apa-apa. Sama pakai selection tool terus perbesar begitu ya. Nah, ini akan saya enterin, akan pakai text tool, klik di S-nya sini, enter, klik di mana ya, di sini, enter. Nah, begitu. Oh, itu kepanjangan, di sini aja kayaknya. Enter, mantap. Oke, bagus. Di selection tool, ubah ke perataannya di sini, align center. Nah, teksnya terlalu tebal, saya akan ubah menjadi medium deh, medium. Bagus. Ini akan saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Warnanya mungkin kita pilih warna ini juga nggak apa-apa. Nah ya, jadi pakai eyedropper, pilih warna bajunya itu. Bagus. Oke, selanjutnya kita akan beri hiasan di sini ya. Yang kita buat gambar bunga-bunga di sini ya. Ya, caranya teman-teman boleh pakai rectangle tool. Buat kayak gini, saya akan pilih warna krem di sini atau warna coklat muda gitu ya. Kemudian saya pilih direct selection tool, saya select bagian atasnya begini, kemudian pilih scale tool, taruh kursornya di sini, klik tarik ke kanan. Bagus, hasilnya akan trapesium seperti itu. Kalau sudah, pergi ke ellipse tool, kayak gini, buat ellipse kayak gini tanpa perlu tahan shift biar gepeng. Bagus, balik ke selection tool, ini duplikat ke bawah, pilih, ubah warnanya jadi agak gelap seperti itu. Select dua objek ini, kemudian pergi ke shape builder tool, kemudian tahan alt di garis bagian sini, maka hasilnya akan seperti itu. Baik, ini teman-teman ini boleh di grup, klik kanan grup, terus taruh ini di bagian atas sini seperti ini. Nah, gitu ya. Bagus. Nah, jadi kita ini sedang buat pas bunga gitu ya. Buat pas bunga. Kayak bagian sininya kita akan buat kurva melengkung. Pergi ke kurva tool, tarik aja bagian sininya. Oke, mantap, bagus. Ke selection tool, ini select semuanya group. Satu pas bunga sudah selesai. Sekarang kita akan buat bunganya. Pergi ke ellipse, buat ellipse tool, kemudian buat ellipse seperti ini. Nah, teman-teman pakai direct selection tool, select anchor point bagian atas, kemudian buat corner seperti itu. Mantap. Lakukan hal serupa dengan bagian bawahnya. Ya. Nah, begitu ya. Sip. Kalau sudah seperti ini, jangan dibiarkan nyala begini. Klik sembarang biar hilang pathnya. Pakai pen tool. Hover ke bagian sini sampai teman-teman melihat ada kotak putih begitu ya. Diklik sekali, ya, hover lagi, klik di sini sekali. Nah, begitu ya. Kita putus untuk pathnya ini, untuk kurvanya, ke ESC. Nah, pas. Bagus, silakan pergi lagi ke selection tool, select dua objek ini, pilih shape builder tool, kemudian gores bagian sini. Oke, mantap. Sekarang balik lagi ke selection tool. Kalau teman-teman perhatikan, ini sekarang sudah terbelah menjadi dua begitu ya. Silakan yang ini ubah warnanya jadi hijau tua, yang ini ubah warnanya jadi hijau muda, begini. Nah, begitu. Mantap. Ini kita akan grup. Shortcutnya grupnya Ctrl G, mantap. Silakan ini taruh di sini ya, dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Silakan atur ini jadi begini, gitu ya. Nah, duplikat, terus atur lagi. Ya, objek alam itu dia selalu random, tapi enak dilihat. Jadi untuk gambarnya ini silakan buat random, ada yang tinggi, ada yang besar, gitu ya. Bagus. Nah, begini. Terus ya akan tarik juga ini, duplikat juga, akan buat seperti ini. Nah, gitu ya. Terus saya akan duplikat semua ini.
duplikat. Saya belum grup ini ya, cuma saya select semuanya, duplikat lagi. Bagus, sekarang jadi 2. Saya akan duplikat yang ini akan saya rampingkan, kemudian akan saya perpanjang gitu. Nantinya akan jadi apa? Jadi tangkai bunga. Nah, posisinya di belakang bagusnya. Jadi ini kita taruh ke belakang. Silakan pakai kontrol kurung siku yang kiri ya. Bagus. Nah, saya akan buat bunganya sekarang, buat bunganya. Atau ini saya duplikat deh. Nanti kita buat bunganya jadi 2 ya. Bagus. Nah, oke, mantap. Kita buat bunganya. Buat bunganya, teman-teman pergi ke ini, ke ellipse tool, klik kanan, pilih yang polygonal tool. Ya, buat aja kayak gitu. Mau ditahan shift boleh, biar terkunci. Bagus. Ubah warnanya jadi putih. Coba ke selection tool dulu. Pergi ke effect, pergi ke distort dan transform, pilih color and both. Nah, di sini ya, pastikan previewnya aktif, kemudian geser untuk slidernya ini ke arah kanan sekitar 70%. Mantap. Nah, teman-teman akan melihat pola bunga seperti itu ya. Tinggal oke saja. Nah, ini dalam keadaan efek, pengaruh efek. Ya, aslinya geometrinya dia tetap poligonal. Nah, kita akan ubah ini menjadi kurva. Akan ubah jadi kurva. Caranya pergi ke objek, kemudian expand appearance. Mantap, sekarang ini udah berubah menjadi kurva. Kita buat bunga di tengahnya ya, suka ada tengahnya kan. Nah, kita buat elips saja bulat, silakan atur warnanya mau. Teman-teman warnanya mau diimprove nggak apa-apa, nggak perlu sama dengan saya nggak apa-apa. Ya, mau warna pink, bunganya mau warna lain juga nggak apa-apa. Ini akan saya grup, klik kanan grup atau Ctrl G. Satu saya taruh di sini dan satu saya taruh di sini. Oke, mantap. Nah, kalau sudah, ini akan saya grup semua. Ini grup, ini juga grup. Bagus. Oke, silakan. Kalau saya select dua-duanya, saya perkecil. Nah, bunga yang ini saya taruh di sini. Bunga yang ini saya taruh di sini. Ya. Nah, ini taruh di sini. Kalau mau lebih lanjut, teman-teman boleh lakukan ini. Ini saya taruh di sini ya. Taruh di sini. Gitu. Nah, ini bunga yang jauh kayak di situ ya. Saya akan pergi ke Pathfinder, klik di sini semua. Nah, begitu. Bagus, kita akan buat lebih gelap. Nah, ini adalah bunga yang jauh di sana. Jadi cuma kelihatan bayangnya doang ya. Taruh sini. Oke, bagus. Sekarang selanjutnya akan saya buat awan-awan. Nah, teman-teman buatnya pakai ellipse tool aja kayak gini buat gitu. Pakai warna putih, pakai selection tool. Nah, teman-teman yang ngerasa penjelasan saya terlalu cepat, ya diulang-ulang aja ya. Diulang-ulang aja. Buat ellipse, duplikat, perbesar dikit, duplikat lagi, perbesar lagi. Nah, begitu. Yang ini saya duplikat ke situ. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini akan saya seleksi, kemudian pergi ke Pathfinder, pilih nomor 1, kemudian tutup Pathfindernya, saya ambil rectangle tool, saya buat rectangle seperti ini, pergi ke selection tool, select semuanya, kemudian pilih save builder tool. Yang ini dihapus saja, tahan alt, gores gitu ya. Saya ulangi, tahan alt, gores. Nah, hasilnya akan seperti itu. Lalu balik lagi ke selection tool, pergi ke panel gradient, kita ubah awannya jadi gradient. Nah, atur semua warnanya jadi putih. Nah, jadi putih seperti itu. Yang sebelah kanan ubah warnanya opacity-nya jadi 0. Bagus ya. Silakan ini taruh random aja, di mana aja. Taruh di sini mungkin, satu di sini, satu di sini, begitu ya. Kemudian di mana lagi? Di sini deh kita coba. Nah, gitu ya. Mantap. Saya akan buat pola lain, hiasan lain. Saya akan buat pesawat deh kayak gini. Nah, gitu ya. Sorry, mungkin di sini deh. Nah, bagus. Selection tool. Warna gradient transparannya masih ada ya? Masih ada. Kalau masih ada, select semuanya. Ini diklik, kemudian ganti jadi putih semua. Ini grup. Oke, selesai untuk materi ilustrasi bagian keduanya. Ya, saatnya kita ekspor ini ya. Cara ekspornya teman-teman.
Ya, ini sederhana aja ya kayak gini. Teman-teman silakan improve kalau merasa kurang enak. Oh, kok ini kayak gini? Nah, ini diperbaiki aja kayak gitu ya. Nah, ini juga sama begitu. Silakan. Ya, kalau untuk belajar tidak perlu sempurna terlebih dulu ya. Apa? Nah, ini kayak gini juga sama kayak gini. Bagus. Kita ekspor ini. Jangan lupa di save dulu ya. Di save di sini. Save. Ya, tandanya belum di save, dia ada bintangnya di sini. Nah, kalau sudah diekspor file, ekspor as di sini ya. Nah, taruh di situ. Nanti di sini untuk formatnya JPEG. Jangan lupa centang use artboardnya ya. Ekspor. Kemudian teman-teman pilih RGB, untuk kualitasnya di maksimum aja. Ya, untuk resolusinya di 72 ppi. Tinggal oke. Mantap. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, alhamdulillah itu saja untuk materi ilustrasi untuk video kali ini. Terima kasih. Silakan teman-teman yang belum menyelesaikan materi ini, silakan bisa diselesaikan dengan mengikuti tutorial. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.